Selamat malam pemirsa, langsung dari JCC Senayan Jakarta, saya Tantri Murdopo. Inilah live event dari pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura kepengurusan 2019-2024. Hadir pada malam hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada juga pimpinan MPR, pimpinan DPR, kemudian ada duta besar, ada juga para ketua umum partai, kemudian para menteri Kabinet Indonesia Maju, beserta juga ada 807 dari anggota DPRD Hanura. Di ruangan ini ada ribuan kader Partai Hanura yang hadir dari seluruh Indonesia. Ada juga para pengurus DPD dan juga pengurus DPC. Adapun tema dari pengukuhan malam hari ini adalah Hanura untuk Indonesia. Pemirsa, Anda bisa lihat di layar kaca, saat ini adalah laporan dari ketua acara malam hari ini atau ketua dari pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, yaitu Bapak Benny Ramdhani didampingi oleh sekretaris, di mana beliau sedang menyampaikan apa yang menjadikan rincian dari agenda untuk acara pengukuhan pada malam hari ini. Beserta dengan saya juga malam hari ini ada Maximus Ramses Lalongkoe, pengamat komunikasi politik, yang juga akan menjadi rangkaian dari acara pengukuhan pada malam hari ini. Apa kabar Pak Ramses? Baik, Mbak Zara, baik ya. Ini saya ingin tanya lebih lanjut. Hanura untuk Indonesia. Ya. From zero to hero juga tagline yang paling baru. Ya. Anda adalah pengamat komunikasi politik. Apa yang bisa kita cermati dari kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Hanura di kepengurusan 2019-2024 ini? Iya, saya melihatnya ini semangat baru ya bagi Partai Hanura begitu. Artinya bahwa semangat ini menjadi pendorong atau penggerak bagi mereka agar partai ini bisa kembali masuk ke parlemen di pemilu 2024 gitu. Nah, from zero to hero ini kan Hanura untuk Indonesia. Menurut saya kalau kita mengamati ya, melihat ini sebenarnya sebuah kegembiraan bagi mereka. Bahwa ini adalah start awal bagi mereka agar mereka bisa memperjuangkan hati rakyat, bagaimana mereka bisa memenangkan hati rakyat di pemilu 2024 mendatang. Karena menurut saya perjuangan hari ini bukan perjuangan akhir, tapi bagaimana mereka bisa memenangkan hati rakyat di pemilu 2024. Itu yang paling kemarin penting. mereka hanya mendapatkan atau tidak mendapatkan kursi sama sekali di Iya, untuk DPR. kursi parlemen kan mereka tidak dapat, tapi di berbagai daerah di Indonesia anggota DPRD kabupaten DPR, provinsi ada kota kan 800-an. mereka dapatkan. Betul. Ya gitu. Oke, sudah selesai tadi Pak pemirsa pidato ataupun juga laporan dari ketua pelaksana dari pengukuhan atau acara pada malam hari ini Bapak Benny Ramdhani. Nanti kita juga akan rangkaikan acara berikutnya dengan video dan juga nanti akan ada pidato-pidato dari ketua umum maupun juga dari Presiden Republik Indonesia. Saya akan kembali ke Pak Ramses. Kalau kita bicara mengenai Partai Hanura, sebetulnya kan dimulai sudah dengan angka yang tinggi. Dimulai di tahun 2000, catatan saya menunjukkan di tahun 2009 ada 18 kursi, 2014 16 kursi, 2019 0 kursi. Catatan Anda Pak Ramses? Iya, kalau saya melihat memang kebetulan pada tahun 2019 itu kan Partai Hanura mengalami konflik ya, konflik internal. Nah, konflik ini menurut saya bisa mempengaruhi elektabilitas partai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Kalau kita menggunakan analisis SWOT ya, bahwa ada tantangan, ada ancaman, ada peluang ya kan, ada hambatan. Nah, dalam konteks teori organisasi itu ada namanya faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal kemarin ini bisa saja mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak mendapatkan dukungan masyarakat di pemilu 2019 sehingga PT yang 4% itu kan tidak tercapai. Nah, menurut saya faktor internal inilah yang perlu mereka bagaimana mereka konsolidasi secara internal baik di tingkat DPP, DPD sampai kepada tingkat yang paling rendah struktur partai yang akan datang sehingga mereka bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ini yang paling penting. Oke, baik, mendapatkan kepercayaan masyarakat kalau kita kaitkan dengan pengukuhan pada malam hari ini. Menarik karena hanya nama Gede Pasek yang dikeluarkan oleh Pak Oso untuk mendampingi beliau sebagai sekjen. Yang lainnya kata beliau akan dikeluarkan malam hari ini. Siapa-siapa saja akan menjadi pimpinan ataupun juga pengurus pusat dari Hanura. Tapi di tangan mereka ini kan sebetulnya nasib dari Partai Hanura untuk pemilu di 2024 kan. Anda melihat nama yang keluar, Gede Pasek. Apa komentar Anda? Iya, memang Gede Pasek ini kan salah satu politisi ya, yang dulu dia pernah di Demokrat, dia pernah menjadi Ketua Komisi 3 DPR RI, juga dia pernah menjadi anggota DPD, dan sekarang
dia dipilih Pak Oso, Pak Ketum itu untuk menjadi Sekretaris Jenderal Partai Hanura. Artinya menurut saya ini bisa jadi ada harapan baru bagi Partai Hanura ke depannya gitu. Di bawah kepemimpinan Pak Osman Sabtaodang dan juga Gede Pasek Suardika sebagai Sekretaris Jenderal, bisa jadi bahwa ini sebenarnya nakoda baru untuk bisa membawa partai ini. Ingat loh, seperti yang saya katakan tadi, ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah persoalan persaingan antara partai. Persaingan antara partai yang begitu sengit, ini bisa menjadi pertarungan besar bagi Pak Oso dan Pak Gede Pasek sebagai Sekretaris Jenderal. Kita kan belum tahu siapa-siapa pengurus yang akan dipilih kan. Nah kalau kita lihat sekintas wajah-wajah mereka sekarang ini kan kebanyakan orang-orang muda ya, tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh potensial. Ya saya berharap kehadiran mereka ini bisa menjadi pemicu untuk bisa menggerakkan Partai Hanura ini menjadi salah satu partai yang kembali masuk ke Senayan di pemilu 2024. Gitu. Kalimatnya Pak Oso di berbagai media jelas bahwa ingin kembali ke Senayan dengan terhormat. Iya. Apakah kemudian dari yang Anda lihat tadi nama-nama baru ataupun juga sosok-sosok muda bisa dengan terhormat membawa Hanura dari zero to hero untuk masuk kembali ke Senayan? Ya saya kira bisa jadi. Karena apa? Kalau kita nggak salah kan di berbagai media kemarin kan mengatakan bahwa formasi yang dikembangkan oleh kepemimpinan sekarang ini menggunakan formasi 17-8-45. Ini kan formasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, omong tentang Hari Kemerdekaan itu, para pejuang itu dulu memperjuangkan kemerdekaan itu bukan pada tanggal 17 Agustus, ya kan? Tapi perjuangannya itu kan sejak dari dulu. Mereka mengatakan kita ingin merdeka. Nah, saya kira kalau kita menggunakan analogi seperti itu, berarti Hanura itu merdeka itu kalau dia lolos Senayan pada pemilu 2024 gitu. Sekarang ini ada perjuangan kemerdekaan menuju pemilu 2024. Dan saya kira ini yang menarik gitu. Ya. Oke, mungkin kita bisa informasikan juga kepada pemirsa bahwa memang Ketua Umum Partai Hanura Bapak Pak Oso, sebutannya begitu Pak Oso, memang menyatakan bahwa formasi dari kepengurusan ataupun pimpinan pusat ataupun juga pengurus pusat dari Partai Hanura 2019-2024 akan menggunakan formulasi 17 Agustus 1945 karena beliau ingin menjunjung tinggi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi formasinya adalah 17 pengurus harian, 8 koordinator wilayah, dan 45 bidang. Iya. Ini formasi yang Anda lihat menarik sebetulnya. Iya. Tapi komunikasi politik apa yang ingin disampaikan sebetulnya Pak Ramses? Iya, menurut saya begini. Saya melihat selama ini memang kurang begitu banyak kader-kader Hanura ya yang berbicara ke ruang publik gitu. Ini juga menjadi salah satu faktor kenapa misalnya partai ini agak lamban dia maju ya. Jadi menurut saya dengan adanya nanti formasi 17-8-45 ini mereka ini bisa bersuara ke publik ya kan, supaya publik ini bisa tahu bahwa memang Partai Hanura ini sementara berjuang gitu ya. Yang paling penting ini kan bagaimana mereka menciptakan satu strategi baru ya, menciptakan satu metode baru agar masyarakat ini bisa memilih. Ini yang paling penting gitu. Bagaimana mereka bisa menciptakan, mendesain partai ini agar partai ini bisa mendapat suara di pemilu 2024 mendatang. Kita ini kan bicara ke depan kan, bukan bicara ke belakang lagi gitu kan. Ini menurut pandangan saya artinya kita memberikan support ya kan, memberikan dukungan kepada partai-partai di Indonesia termasuk Hanura ya kan, ada partai lain juga, ada Partai Nasdem, ada Golkar dan macam-macam. Saya kira kita perlu memberikan support gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa meyakinkan masyarakat ya kan, apa perjuangan real mereka kepada masyarakat, karena slogan-slogan itu slogan biasa ya. Siapapun juga bisa mengeluarkan slogan, tapi kalau slogan itu tidak diwujud nyatakan, saya kira ya sama aja kan. Betul. Begitu ya kan. Betul. Hari ini mengatakan bahwa from zero to hero, jangan-jangan besok Hanura hero to hero untuk Indonesia, ternyata itu nggak dilakukan secara nyata kan. Masyarakat itu kan butuh apa tindakan real yang dilakukan begitu. Itu yang harus dilakukan menurut saya. Tapi Anda melihat sekjen yang sekarang mampu untuk kemudian bisa betul-betul meraih itu kan juga hal yang berat loh, Pak. Iya, Pak Gede Pasek cocok untuk itu? Menurut saya begini, kalau saya melihat rekam jejak Pak Pasek itu kan menurut saya dia cukup matang ya, dia cukup matang, dia bisa mendampingi Pak Oso ini untuk bisa memimpin Partai Hanura ini 2019-2024. Beliau juga kan seorang ahli strategi kalau saya nggak salah ya. Dia ya artinya bagi saya bahwa kehadiran Pak Gede Pasek menjadi sekjen itu bisa memberikan warna baru ya, semangat baru bagi Partai Hanura gitu. Kita berdoa bahwa
Hanura menjadi salah satu partai yang bisa bergabung kembali ke DPR di pemilu 2024 mendatang. Gitu. Oke. Itu yang paling penting. Tadi di awal menarik ketika Pak Ramses mengatakan bahwa bisa jadi salah satu penyebab Hanura gagal mendapatkan kursi di pemilu 2019 adalah karena konflik. Bisa jadi. Tapi berarti chance-nya bisa juga kecil, bisa juga besar karena konflik ini. Tapi kalau lebih jauh lagi kita teliti, seberapa jauh sebetulnya harusnya konflik ini bisa dihilangkan dan juga seberapa jauh sebetulnya konflik ini mengganggu tanda kutipnya. Iya, menurut saya masih yakin nih bahwa konflik itu bisa mempengaruhi elektabilitas Partai Hanura gitu. Artinya kalau terjadi konflik di suatu organisasi itu kan dan konflik itu tidak bisa dimanage secara baik, ya kan? Saya kira kan bagaimana mereka bisa bersatu, bagaimana bisa kompak, bagaimana bisa melakukan konsolidasi secara organisasi. Kalau itu nggak dilakukan, maka otomatis kan bisa mengganggu keterpilihan di tengah masyarakat. Nah, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana partai politik itu mereka melakukan konsolidasi secara masif, ya kan? Harus benar-benar zero terhadap konflik. Ketika mereka membuat zero terhadap konflik, saya kira konsolidasi itu bisa berjalan. Nah, kalau konsolidasi itu bisa berjalan, maka struktur partai komunikasi politik baik di tingkat DPP, DPD sampai ke DPC itu akan berjalan secara baik begitu. Tapi kalau terjadi konflik kan ya tentu komunikasi politik itu secara struktur itu pasti tidak akan berjalan secara baik begitu. Berarti catatannya zero itu bukan hanya kemudian dari zero tidak mendapatkan kursi di Senayan kemudian menjadi mendapatkan, tapi juga zero dalam artian betul-betul bisa membuat partai ini zero konflik. Iya, harus itu. Memulai dari speedometer 0 iya, gitu ya. bahwa ada teori Iya. dinamika konflik ada, iya. Tapi kan harus mampu bagaimana misalnya konflik itu ya menjadi keuntungan, menjadi positif. Tapi kalau konflik itu menjadi hambatan, menjadi ancaman, ya juga kan nggak ada gunanya kan begitu. Nah, menurut saya itu yang paling penting. Dan hampir seluruh organisasi itu, termasuk organisasi partai politik itu, ya konsolidasi terhadap partai itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau mereka kompak secara struktur partai misalnya, kompak secara internal, saya kira partai itu menjadi kuat. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua faktor dalam teori organisasi itu, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal ini bisa diantisipasi secara baik, ya, saya kira mereka juga bisa mengantisipasi faktor eksternal gitu. Gitu. Oke, tapi kan sebetulnya catatannya kan tidak kemudian mereka gagal, itu kan gagal di Senayan. Tapi kan ada 800-an DPRD, anggota DPRD dari Hanura. Kemudian Hanura juga termasuk yang mendukung Jokowi Ma'ruf Amin dan mereka jadi presiden dan wakil presiden. Jadi sebetulnya ada catatan keberhasilan kan, Pak Ramses. Itu yang perlu kita catat untuk menjadi sebuah CV yang baik sebetulnya kan untuk Partai Hanura. Iya, pertama begini, 800 lebih anggota DPRD itu sebenarnya itu infrastruktur datar partai ya. Juga ditambah dengan kader partai. Juga ditambah dengan faktor lain. Misalnya Hanura itu kalau saya nggak salah, itu kecil dia terjadi melakukan korupsi di berbagai daerah kan begitu. Bahkan menurut saya tidak cukup signifikan untuk bisa mempengaruhi suara dia ketika misalnya omong tentang korupsi dibanding partai lain kan begitu. Artinya hal-hal seperti ini menjadi modal dasar bagi mereka. Selain tadi ada anggota DPRD 800 lebih itu menjadi infrastruktur datar partai politik. Juga ada kader Hanura. Juga faktor-faktor lain tadi itu yang artinya bisa memperkuat mereka melakukan konsolidasi. Gitu. Itu yang paling penting. Oke. Baik, pemirsa, ini di belakang saya saat ini akan segera berlangsung proses pengukuhan dari pengurus pusat Partai Hanura tahun 2019-2024. Kalau Anda lihat di belakang saya sudah mulai masuk perlahan-lahan satu persatu berbaris untuk kemudian nanti dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura untuk pengurusan 2019-2024. Ada pembacaan surat, ada juga kemudian nanti akan dibacakan juga Pak Ramses. Pembacaan ADART di mana yang sah untuk Kementerian Hukum dan HAM bahwa Pak Oso memang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura katanya. Saya kira itu legalitas kan bahwa ketika misalnya Menkumham sudah mengesahkan itu berarti kan sudah sah secara hukum kan begitu. Kita bisa lihat wajahnya satu persatu dari Ketua Umum dan juga para pengurus dari pimpinan pusat Partai Hanura 2019-2024. Ini Sekjen Partai Hanura 2019-2024. Kalau kita lihat wajah dari Pak Sekjen ini kelihatan ada harapan baru ya.
kalau kita baca dari aspek semiotika kan begitu, bahwa nampak ada harapan baru bagi Partai Hanura begitu. Tapi memang kan Pak Pasek ini banyak yang menyatakan juga membawa keademan. Iya, kalau kita lihat face beliau ini kan ya, Cara menurut saya ya cara bertutur kata. berkomunikasi ya kan juga bagaimana dia membangun jaringan dengan orang juga sangat humble menurut saya. Artinya ini bisa menjadi harapan baru bagi Partai Hanura. Menurut saya ini pertarungan besar di pemilu 2024. Apakah misalnya kehadiran sekjen baru ini bisa memenangkan pertarungan di pemilu 2024 atau tidak gitu? Atau justru dia malah tenggelam kan begitu? Ini jadi kalau tadi seperti yang sudah kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa formulasinya adalah Hanura untuk Indonesia. Jadi Ketua Umum dari Partai Hanura 2019-2024 menginginkan cita-cita proklamasi kemerdekaan betul-betul diangkat untuk menjadi semangat memperjuangkan Indonesia untuk Partai Hanura. Jadi 17845 adalah formasi untuk para pengurus baru dari pimpinan pusat Hanura 2019-2024, 17 pengurus harian, 8 koordinator wilayah dan 45 bidang. Jadi kurang lebih ada 17 tambah 8. Kita main hitung-hitungan malam hari ini Pak Hamzah. 25, 4, 70-an ya? 70-an. Ini kan formasi Paskibraka juga kan. Betul, betul. Tapi tadi saya lihat juga ada wajah-wajah lama, tapi juga ada wajah-wajah baru. Tapi sebetulnya kalau Pak Ramses lihat, yang idealnya untuk saat ini bagi Partai Hanura adalah mengambil wajah baru atau mempertahankan wajah lama. Karena begini, Pak Oso atau Pak Usman Sabta pernah mengatakan bahwa beliau juga menerima loh kader-kader yang dari partai istilahnya kubu sebelah ingin diterima kembali untuk kalau ingin bergabung dengan Pak Oso. Iya, saya kira itu kan komunikasi politik sebagai seorang ketua umum kan begitu. Menurut saya begini, ini bukan persoalan wajah baru dan wajah lama ya. Bahwa harus ada kombinasi antara orang lama dan orang baru itu saya kira hal yang wajar. Menteri aja kan masih ada yang wajah lama kan begitu, muncul lagi wajah baru. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana tingkat kekompakan mereka, sehingga kekompakan ini menjadi modal dasar mereka untuk bisa merebut hati rakyat begitu. Karena kalau tanpa konsolidasi secara internal gitu, memperkuat kekuatan dari dalam, saya kira sulit untuk bisa mengatasi apa yang terjadi di luar sana. Gitu. Itu yang paling penting. Gitu. Tapi kalau kita lihat catatannya kan 2009 yang kemudian paling tinggi ada 18 kursi. Iya. Karena 2014 hanya 16 kursi, kemudian 2019 0 kursi untuk menuju ke Senayan. Iya. Sebetulnya apa formulasinya yang Anda lihat dari Partai Hanura ini yang Anda anggap ideal? Kalau kita lihat dari tahun 2009 sampai 2019 ini kan 1 dekade sebetulnya sudah berjalan. Iya, kan begini, Mbak Bidi. Sebelumnya kan tidak ada konflik di Partai Hanura ya. Waktu kepemimpinan Pak Wiranto ya kan, itu nggak ada konflik gitu. Artinya pada saat itu mereka mendapatkan kursi di parlemen. Ditambah lagi pada saat itu kan parlementer sisanya kan masih kecil gitu. Tapi 2019 ini kan kemarin cukup besar 4% kan PT-nya itu. Artinya mereka harus berjuang keras. Nah kalau ditambah lagi dengan konflik, saya kira ya bagaimana mereka bisa memperjuangkan parliamentary threshold 4% itu kalau ada konflik secara internal gitu. Menurut saya kuncinya itu konsolidasi secara internal. Di mana-mana partai politik kalau tanpa konsolidasi secara internal memperkuat internalnya sampai zero konflik itu, menurut saya nggak akan bisa itu seperti itu. Oke. Ini saat ini Pak Ramses dan juga pemirsa sedang dibacakan satu persatu nama dan jabatan dari para pengurus pusat dari Partai Hanura 2019-2024. Jadi tadi kan sudah kita hitung kira-kira kalau 17, 8, 45 ada kurang lebih 70. Iya. 70 pengurus pusat dari Partai Hanura 2019-2024. Menarik kalau sampai ada formulasi 17, 8, 45, kemudian sudah mulai menggunakan jargon-jargon ya. Iya, kalau ya? di Paskibraka itu kan pasukan 17 itu kan seperti apa modelnya, ya kan? Iya. Pasukan 8 itu seperti apa modelnya, ya kan? Terus yang 45 itu seperti apa? Kalau yang 8 itu kan memang artinya orang-orang pilihan benar kan? Karena mereka ini penggerak bendera, wilayah, bendera betul. ya kan koordinator wilayah kalau di partai koordinator wilayah. Artinya kalau menggunakan formasi 17845 itu ya mereka harus benar-benar menjalankan seperti itu ya kan, bahwa kekuatan 8 koordinator itu, terus kekuatan 17
pimpinan harian itu ditambah 45 bidang tadi itu, ya mereka harus kompak gitu ya. Kekompakan ini sangat penting. Kalau tanpa kekompakan secara internal, saya kira organisasi apapun pasti akan runtuh dia. Tapi saya jadi terpikir bahwa ini berat loh sebetulnya di tangan mereka ini, di pundak mereka ini, di tangan dan di pundak mereka itu ada beban berat loh untuk menjalankan di tengah yang tadi Pak Ramses katakan ada konflik, kemudian nol yang menuju ke Senayan, kemudian harus mempertahankan juga ribuan kader yang ada di sini untuk meyakinkan bahwa Hanura itu masih hati nurani rakyat loh, belum berubah menjadi hati nurani yang lain gitu kan? Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa kader-kader Hanura ini mereka harus bekerja secara maksimal, ya kan? Harus mencari format-format baru, metode-metode baru. Omong tentang korupsi sekarang udah nggak berlaku lagi di masyarakat. Misalnya kita tidak korupsi, ya kan? Itu udah nggak berlaku lagi. Slogan-slogan seperti itu nggak pakai. Tapi yang mereka butuhkan itu adalah bagaimana kerja kader partai, ya kan? Khususnya misalnya Hanura untuk bisa meyakinkan masyarakat gitu. Kerja-kerja nyata yang paling penting, ya kan? Lebih berbanyak kegiatan-kegiatan sosial, ya kan? Membantu masyarakat. Sehingga omongan tentang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia menurut saya harus diwujud nyatakan, harus ditransformasikan dengan tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan konkret yang memang nyata di tengah masyarakat. Itu yang paling penting. Saya kira partai-partai politik sekarang sementara berjuang seperti itu, berjuang yang sama juga kan, sama seperti Partai Hanura. Jadi apa yang dibicarakan Partai Hanura hari ini juga akan dibicarakan oleh partai lain juga kan begitu. Ya. Jadi sebetulnya kata hero itu menjadi sangat luas, tidak hanya kemudian berasumsi bahwa zero to hero itu zero menuju ke Senayan dan menjadi ke Senayan, tapi juga hero yang sesungguhnya. Iya. Pak Ramses ya. Ya kan begini, kalau kita ngomong tentang kemerdekaan, dulu para pahlawan itu kan berjuang dari kosong, mereka menggunakan bambu runcing kan, lalu mereka bisa mengalahkan para penjajah kan begitu. Artinya Hanura ini kan sebenarnya bukan zero benaran kan, kan dia sudah berjalan pernah masuk parlemen, tapi karena mungkin slogan baru ya kan, mungkin orang-orang baru lebih banyak yang masuk sekarang gitu, terus komposisinya sudah mengalami perubahan, terus ada orang-orang tokoh-tokoh yang bergabung ke sini, mungkin itu yang dimaksud zero itu kan begitu. Sehingga mereka berjuang, apakah nanti partai ini bisa nggak masuk ke Senayan di 2024? Karena saya nggak yakin, nggak ada satupun partai misalnya yang nggak berjuang untuk pemilu 2024 atau pemilu yang akan datang. Pasti semua partai termasuk Hanura. Gitu. Ya, karena kita masih punya ada Pilkada 2020 dan juga ada Pemilu 2024. Jadi masih ada dua perjuangan sebetulnya untuk para partai Pilkada ini. 2020 dan Pilkada 2021. Ya kan? Jadi saya kira kalau saya nggak salah kan juga cukup banyak kader-kader Hanura di berbagai daerah di Indonesia yang juga mendapatkan kursi di DPRD kabupaten kotanya. Saya kira itu juga menjadi modal dasar bagi mereka untuk memberikan dukungan politik kepada calon-calon kepala daerah begitu. Itu juga menjadi modal. Tapi kalau kita berbicara karena Anda adalah pengamat komunikasi politik, Anda sudah melihat bahwa komunikasi politik yang dilakukan malam hari ini dengan pengukuhan ada formulasi, kemudian tagline yang baru from zero to hero, kemudian ada Hanura untuk Indonesia, ini cukup atau Anda merasa ada yang perlu ditambahkan? Iya, yang perlu ditambahkan itu kan tindakan nyata kan, tindakan konkret yang paling penting. Omongan ini kan semua orang bisa ngomong loh, ya. Orang bisa mendesain kata-kata bagaimana kata-kata itu indah, ya kan. Tapi kalau kata-kata itu nggak dijalankan, ya mau jadi apa kan begitu. Saya kira kita memberikan sebuah. Hari ini presiden datang, ya, wakil presiden juga hadir, Menko Polhukam hadir, kepala staf kepresidenan juga hadir dan beberapa pejabat negara hadir di tempat ini. Menurut saya Hanura harus melihat ini sebagai sebuah dukungan politik begitu ya, meskipun nggak ada satupun kader Hanura yang menjadi menteri atau wakil menteri kan, tapi setidak-tidaknya presiden, wakil presiden, ya pejabat-pejabat negara juga memberikan dukungan terhadap Hanura, ya kan, dukungan politik gitu. Saya kira layak memang itu dilakukan dan ini harus menjadi kekuatan bagi Hanura gitu. Oke. Anda melihat bahwa Ketua Umum Partai Hanura, Pak Oso, sudah bisa memberikan formulasi yang tepat? Atau Anda melihat bahwa ini adalah formulasi yang harus kemudian ada sedikit yang dirubah? Iya, saya kira begini, berhasil dan tidaknya juga sebuah partai itu kan tergantung bagaimana seorang ketua umum ya, nakoda. Betul. Jadi kapal itu dia bisa berjalan, dia bisa mengarungi samudra, laut itu kan juga tergantung bagaimana ya seorang nakoda dia bisa melihat arah angin kemana. Nah, saya kira ketua umum partai juga ya juga
harus mampu bagaimana menggerakkan kader-kader. Komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan oleh ketua umum itu sangat mempengaruhi para kader, sangat mempengaruhi masyarakat. Saya kira Pak Oso harus lebih komunikatif lagi untuk berbicara ke publik ya, sehingga partai ini bisa kembali ke Senayan di pemilu 2024. Tapi ingat, sekarang fraksi-fraksi di DPR itu sementara memperjuangkan agar parliamentary itu menjadi 7,5%. Ini juga menjadi ancaman besar bagi partai-partai kecil begitu, termasuk Hanura gitu. Baik. Ini tadi Pak Ramses dan juga pemirsa, saat ini adalah proses pengukuhan dari pengurus pusat Partai Hanura 2019-2024 yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Hanura 2019-2024. Jadi akan diserahkan pataka, kemudian juga akan nanti dikukuhkan, disahkan. Kita akan lihat sesaat ini Pak Oso sudah hadir di tengah-tengah dari para pimpinan pusat Partai Hanura 2019-2024. Nanti juga akan ada pemirsa pidato dari Pak Oso dan juga pidato dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menjadi bagian dari rangkaian acara pengukuhan pengurus pusat Partai Hanura 2019-2024. Ini prosesinya menarik ya? Iya, yang kita tunggu-tunggu ini kan bagaimana narasi politik dari seorang ketua umum nanti kan. Di sana kita bisa melihat nanti, kita bisa memetik nanti apa-apa saja narasi politik yang akan disampaikan oleh Pak Oso selaku ketua umum kan begitu. Jadi ini yang sementara kita tunggu-tunggu ini gitu. Kan beliau ini kan orangnya kan belak-belakan gitu kan kalau bicara gitu. Iya. Nah, apa adanya. Iya, apa adanya kan begitu. Guyonannya juga menarik sebetulnya. Iya, jadi dia menyampaikan apa adanya gitu. Nah, kita sementara menantikan gitu seperti apa narasi politik ya yang disampaikan oleh Pak Oso di malam hari ini gitu. Itu yang kita nantikan gitu. Saya ingat betul ketika pengukuhan pengurus partai di 5 tahun sebelumnya, waktu itu diadakan di Sentul. Sentul ya. Pidatonya Pak Oso itu banyak sekali dikutip oleh media karena lucu, dianggap lucu. Dan banyak sekali media yang menganggap bahwa ini pidato yang lain daripada yang lain, dari ketua umum partai yang lain. Anda melihat hal itu juga ya sebetulnya? Iya, seperti yang saya katakan tadi kan Pak Oso ini kan dengan siapa saja kan begitu ya. Saya kira memang pada saat dia pidato pertama kali di Sentul itu memang sangat menarik apa yang disampaikan tentang Ibu Megawati ya kan. Waktu itu juga Pak Jokowi juga hadir di sana gitu. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya letupan-letupan seperti itu bisa memberikan hiburan ya kan, bisa memberikan hiburan kepada publik yang menonton. Jadi politik itu kan juga tidak harus monoton serius kan, tapi juga ada hiburan ya kan begitu. Jadi politik itu harus memberi hiburan kepada masyarakat gitu. Jadi apakah nanti pidato pada saat pengukuhan di tahun 2016 kalau saya nggak salah di Sentul ya, akan kembali dia pidato di tempat ini gitu ya kan, pidato pada saat pelantikan kedua menjadi ketua umum partai kan begitu. Nah, ini menjadi menarik karena sebutannya adalah pengukuhan kedua. Pengukuhan kedua ya kan. Sebagai ketua umum partai. Dan perlu diingat, saya yakin bahwa dengan kepengurusan baru Pak Oso ini ya kan bisa membawa partai ini menjadi partai yang bisa mendapat tempat ya di DPR 2024. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa sejarah. Misalnya Pak Oso pernah memimpin sejumlah partai kan, ya kan, tapi tidak sampai ke parlemen gitu. Nah, ini menurut saya menjadi catatan berharga bagi Pak Oso bahwa dia harus mempertahankan integritasnya, bahwa partai harus bisa masuk ke Senayan pemilu 2024 gitu. Ini dia pemirsa Pak Ramses juga yang kita tunggu-tunggu, narasi politik. Dari Ketua Umum Partai Hanura 2019-2024, Dr. Osman Sabta Odang. Kita bisa lihat sama-sama, pemirsa ini sedang menuju ke atas panggung juga, karena tadi beliau sudah ada di atas panggung ya, karena mengukuhkan dari pengurus pusat Partai Hanura. Ini yang menariknya ini juga pidato beliau ini juga didampingi oleh para pengurusnya di belakangnya ya. Wabarakatuh. Ini jarang terjadi gitu kan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati dan yang sangat kita cintai dan banggakan, Presiden Republik Indonesia yang telah kita dukung dan menangkan 2 kali berturut-turut, Bapak Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Al-Mukarram, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden ke-9, saudara saya sekampung, Bapak Hamzah Has. Yang terhormat Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo. Bapak Ketua DPD RI, Bapak Lanyala. Bapak pimpinan lembaga tinggi lainnya, para menteri kabinet yang hadir di sini, ada Pak Mahfud MD, ada Menteri Kumham, Pak Laudasawi. Ini Pak luar biasa Pak Kumham ini 1 hari kita masukkan daftar, besoknya udah diteken Pak. Jadi ini adalah pekerjaan yang tercepat sesuai dengan judul yang Bapak perintahkan, agar cepat memutuskan sesuatu. Pak Mendagri, tadi saya ada lihat Pak Mendagri. Pak Mendagri, halo Pak, apa kabar? Saya kalau ingat Pak Mendagri ini, ingat masih jadi kepala polisi aja. Ketua Umum AKTI Indonesia, Pak Muldoko. Kalau KSP sama AKTI lebih tinggi AKTI dikit, Pak. Para duta besar, terkhusus para tokoh-tokoh, ketua-ketua partai politik atau yang mewakili yang hadir pada hari ini. Para Dewan Pendiri Partai Hanura yang saya banggakan dan saya hormati, jajaran pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2019-2024, para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh Partai Hanura, banyak itu yang diusung, gubernur-gubernurnya aja, ada gubernur Jawa Barat, ada gubernur Jawa Timur, ada gubernur Papua, ada gubernur Sumatera Selatan, ada gubernur Kalimantan Barat, hadirnya. Ada, wah banyak lah, nggak bisa disebutin satu-satu. Ada wali kota, bupati yang diusung, yang jadi wakilnya juga. Ada yang hadir banyak di sini. Seluruh anggota kader Partai Hanura se-Indonesia,
pimpinan anggota fraksi Partai Hanura dan seluruh tanah air, rekan-rekan media, serta undangan sekalian yang berharga. From hero to zero. From hero to zero. Karena kita mulai dari nol sekarang ini. Sebagai insan yang religius, yang hidup di negara yang berketuhanan, mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita semua dapat hadir pada pengukuhan DPP Partai Hanura periode 2019-2024. Kami keluarga besar Partai Hanura juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang hadir di sini. Kehadiran para tokoh-tokoh bangsa di Forum Hanura ini adalah bukti bahwa sebagai sesama anak bangsa, kita dapat duduk bersama-sama dan selalu kompak dalam satu barisan dalam menjaga Indonesia tercinta. Saya meyakini bahwa kehadiran Bapak Ibu para tokoh bangsa hari ini pasti didorong oleh ketulusan dan dari sebuah hati nurani, yakni hati nurani yang senantiasa ingin memajukan Ibu Pertiwi. Jika ingin menjadi negara yang besar, maka kebersamaan ini harus tetap kita pertahankan dan lanjutkan. Jika ingin menjadi bangsa yang hebat, maka silaturahmi seperti ini harus terus kita perkuat. Kita kuat karena bersatu. Satu dalam kebenekaan, satu dalam keberagaman, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Para kader Partai Hanura yang saya banggakan, sebagaimana yang telah saya sampaikan di Munas, partai kita telah melewati berbagai dinamika organisasi. Para pencipta riak-riak politik yang mengganggu rumah tangga sendiri pun telah hengkang dari partai ini. Sebagai warga negara yang berketuhanan, yang Maha Esa, kita telah memaafkan mereka. Kita telah selesai melakukan evaluasi internal. Kritik otokritik pun telah kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan saya bersyukur dan bangga dengan seluruh proses hasil Munas yang telah kita lakukan. Kebanggaan saya bukan karena saya secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum sekaligus formatur tunggal. Bukan itu yang dibanggakan. Kebanggaan itu muncul karena sebagai kader Partai Hanura, kita semua telah berhasil menjaga hati nurani dan menjaga kedewasaan dalam politik. Sebagai kader Hanura,
kita telah lulus dari ujian yang ada. Sudah tidak ada lagi politik menjegal teman seiring, apalagi politik menggunting dalam lipatan. Kepengurusan yang telah terbentuk saat ini adalah Dream Team. Partai Hanura yang solid dan Dream Team anak bangsa yang ingin memajukan Indonesia. Dream Team yang akan membenahi diri mulai dari nol, dari awal kembali, from zero to hero. From zero to hero. Dengan kekuatan yang ada, mari kita raih masa depan yang lebih gemilang. 34 kepengurusan DPD, 514 kepengurusan DPC, 807 anggota DPRD, serta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader Hanura adalah modal besar kita. Kita juga bersyukur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kita usung telah bekerja keras untuk memajukan daerahnya. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, ada daerah yang kita dukung, alhamdulillah jadi semua. Walaupun mungkin kita adalah penyumbang terkecil, tapi seperti Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Papua, Gubernur Sumatera Utara, aduh kalau disebutin, Gubernur Maluku, iya, banyak yang kita dukung menang semuanya. Yang paling menang lagi yang kita dukung, Jokowi Widodo. Dan Pak Ma'ruf Amin. Itu fakta, bukan kita ciptakan, bukan kita bikin-bikin, itu adalah kerja keras kita semua dengan tulus dan ikhlas. Mari kita gunakan hak politik kepartean ini hanya untuk mengusung, mendukung, dan memenangkan putra-putri terbaik di dalam pilkada yang akan datang ini dengan berkomitmen memajukan daerah masing-masing. Kita juga harus menghadang agar pilkada tidak menjadi momentum politik yang berbiaya tinggi. Rekomendasi Partai Hanura hanya dikeluarkan karena ada kesamaan dan komitmen terhadap visi dan misi Partai Hanura, bukan karena transaksi atau pemberian gizi. Sejalan dengan itu, kedekatan dengan rakyat dan kegigihan kader Hanura dalam memperjuangkan aspirasi daerah harus terus dipertahankan. Keberhasilan kita dalam memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin menjadi presiden, wakil presiden Republik Indonesia juga harus ditindaklanjuti dengan mengawal program-program yang memajukan Ibu Pertiwi. Kita juga siap bersinergi dengan semua pihak dan berupaya sama-sama untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
seluruh wilayah Republik Indonesia. Bersama rakyat, Partai Hanura akan menumbuh kembangkan sektor ekonomi produktif yang dapat menambahkan penghasilan masyarakat, seperti semua komoditas ekspor kita minimal harus barang setengah jadi atau semi finishing products, apalagi kalau finished products. UKM, usaha kecil dan menengah, harus kita dampingi agar dapat memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah perlu memfasilitasinya. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa diarahkan menjadi perusahaan yang akan menciptakan dan menjual produk unggulan tiap-tiap desa. Bayangkan jika 74.953 desa itu di Indonesia melaksanakan hal ini, apa jadinya? Kemakmuran kita akan segera tercapai. Selain pertumbuhan ekonomi tadi, proses pemerataan dan hasil pembangunan juga harus kita wujudkan. Penyaluran bantuan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan fakta objektif. Kelamaan ya. Ya saya potong aja lah. Biasanya kalau terlalu banyak pidato, banyak itu kadang-kadang isinya kurang. Ya, kalau pidato sedikit-sedikit isinya banyak, kerjanya banyak. Bagi kader Hanura mensukseskan program yang bermuara bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah wajib hukumnya. Adil bagi petani, adil bagi para pekerja, adil bagi pedagang, dan adil bagi semua masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Apakah kalian mampu? Sanggup? Siap? Mendukung pemerintah siap? Alhamdulillah. Sudah sini saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak saya potong. Supaya apa? Supaya sedikit ngomong banyak bekerja. Terima kasih. Ketua Umum DPP Partai Hanura dan para pengurus baru dimohon tetap berada di atas panggung. Berikutnya adalah sesi foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami mengundang dengan hormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk berkenan berfoto bersama dengan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura masa bakti 2019-2024. Para kader mohon tetap duduk. 1, 2, 3. Senyum terbaik, foto terbaik. Yang di kursi boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih kami haturkan dan kami mohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum DPP Partai Hanura dan para pengurus baru disilakan kembali ke tempat semula. Sesaat lagi kita akan segera mengikuti sambutan Presiden Republik Indonesia. Kita tunggu sejenak para pengurus Partai Hanura masa bakti 2019-2024 yang baru saja dikukuhkan untuk kembali ke kursinya masing-masing. Selamat sekali lagi kepada para pengurus baru Partai Hanura. Wow, bekerja dengan ketulusan itu penting.
menunjukkan konsistensi jauh lebih penting. Kita ikuti sekarang sambutan Presiden Republik Indonesia. Mari kita sambut bersama Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, Bapak Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan lembaga negara hadir di sini, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, yang saya hormati para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para menteri Kabinet Maju, para gubernur yang hadir, yang saya hormati para pimpinan partai, para sekjen partai yang hadir, yang saya hormati Ketua Umum terpilih Partai Hanura, Bapak Dr. Osman Sabtaudang, beserta sekjen dan seluruh pengurus DPP terpilih, yang saya hormati Ketua DPD, Ketua DPC yang hadir, seluruh anggota Dewan, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dari Partai Hanura, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura yang baru saja tadi dikukuhkan. Saya melihat tadi semuanya bersemangat dan semuanya sangat optimis dan siap bekerja keras dalam membesarkan Partai Hanura. Banyak yang bertanya kepada saya saat Munas diadakan, Pak Presiden, Munas Hanura kok enggak datang? Pak Wapres kok juga enggak datang? Saya jawab sekarang, karena saya tidak diundang. Pak Wapres juga tidak diundang. Setelah itu saya tanyakan ke Pak Oso di istana. Pak, kenapa saya dan Pak Wapres enggak diundang? Kok enggak ada undangan? Ternyata beliau menyampaikan, Pak, nanti Bapak dan Pak Wakil Presiden akan diundang dalam pengukuhan kepengurusan DPP yang nanti segera akan kita lakukan. Oh ya, berarti saya ngerti dan saya paham. Kemudian yang kedua, saya juga jadi tahu, tadi sudah disampaikan di dalam layar, mengapa Pak Oso tidak bersedia menjadi One Team Press. Baru tahu saya. Alasan yang pertama, ini undang-undang. Jadi kalau menjadi One Team Press itu tidak boleh merangkap sebagai pimpinan parpol. Enggak boleh, pertama. Alasan yang kedua, karena Pak Oso lebih mencintai Hanura dibanding duduk di One Team Press. Baru tahu saya juga. Oleh sebab itu, kalau Partai Hanura dikelola secara profesional
dan penuh dengan kecintaan seperti yang ditunjukkan oleh Pak Oso, saya yakin Partai Hanura akan menjadi partai besar. Dan itu ditunjukkan anggota DPRD di seluruh tanah air, baik provinsi, kabupaten, dan kota, ada 807 anggota dewan dari Partai Hanura yang duduk di DPRD. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, tahun ini, tahun 2020, kita akan pilkada serentak di 270 daerah. Sayanya titip, marilah kita menjaga agar pilkada yang sebanyak 270 itu berjalan aman, berjalan damai, bermartabat dan demokratis. Jangan sampai ada lagi politik sara, stop, nggak ada itu. Jangan lagi ada hoax, jangan lagi ada ujaran-ujaran kebencian, jangan lagi saling fitnah, jangan lagi ada saling hujat-menghujat. Saya yakin ini bisa dimotori oleh Partai Hanura. Situasi yang kondusif itu sekarang sangat diperlukan sekali. Stabilitas politik dan keamanan itu sangat diperlukan sekali oleh negara manapun. Negara kita juga dalam rangka pembangunan negara yang kita cintai. Karena kita masih memiliki pekerjaan-pekerjaan besar, agenda-agenda besar yang harus kita selesaikan dengan cepat. Kita juga telah mengajukan yang namanya Omnibus Law ke DPR. Yang satu baru Omnibus Law untuk perpajakan. Minggu depan nanti akan kita serahkan lagi Omnibus Law untuk cipta lapangan kerja. Ini adalah dalam rangka persaingan, kompetisi negara kita dengan negara-negara lain. Agar kita lebih fleksibel, agar kita lebih lincah, agar kita lebih kompetitif dalam hal apapun. Karena sekarang ini dan ke depan bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat. Sekarang ke depan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin seperti Pak Usman tadi, tidak ingin berpanjang-panjang. Saya ingin nanti bisa dilihat dalam tayangan mengenai ibu kota kita yang baru. Ini pertama kali tayangan kita sampaikan dalam forum politik, forum partai. Pertama kali kita tayangkan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita memutuskan untuk pindah ibu kota itu bukan hanya pindah lokasi, bukan hanya pindah istana, bukan hanya pindah kementerian, bukan. Kita ingin pindah kultur kerja kita. Kita ingin membangun sebuah sistem sehingga tadi ada kecepatan kita dalam memutuskan, merespon perubahan-perubahan zaman yang ada. Kita ingin membangun sebuah kultur kerja. Kita ingin membangun sebuah sistem kerja yang baik. Sehingga yang kita install terlebih dahulu adalah sistemnya. Baru orangnya masuk ke sana. Tapi ini juga sebuah pekerjaan besar. Sehingga negara kita nanti ada seperti Amerika. Amerika mempunyai New York dan Washington DC. Australia punya Sydney dan punya Canberra.
Indonesia juga sama, punya Jakarta dan punya nanti ibu kota yang baru. Dan ibu kota yang baru nanti adalah sebuah kota yang sangat hijau. Green City, kota yang cerdas karena sistemnya dibangun smart city, dan juga sebuah kota yang kita harapkan betul-betul bisa kita zero emisi, karena yang digunakan adalah nanti kendaraan-kendaraan listrik dan juga kendaraan-kendaraan yang otonomus, yang tanpa sopir, baik itu transportasi massanya maupun kendaraan pribadinya. Videonya. Itu kira-kira. Nanti detailnya akan kita sampaikan lagi lebih detail. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tugas besar semuanya itu harus kita kerjakan, kita selesaikan, dan kuncinya adalah kolaborasi, sinergi. Ini bukan hanya pekerjaan presiden atau wakil presiden atau menteri, bukan. Tetapi kerja semua pihak, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa, juga kerja seluruh partai politik yang ada di tanah air. Akhirnya, terima kasih atas dukungan Hanura selama ini kepada pemerintah. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hanura masa bakti 2019-2024. Selamat bekerja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Presiden Republik Indonesia untuk sambutan dan pencerahan yang dibagikan kepada seluruh kader Partai Hanura. Bapak Ibu yang kami muliakan, kini kita memasuki acara hiburan. Acara hiburan ini akan diawali dengan persembahan tari medley Nusantara yang menampilkan keelokan Indonesia yang akan dibawakan oleh Sanggar Wahana Cipta. Dan kemudian akan diikuti persembahan lagu. Iya pemirsa, baru saja kita saksikan pidato dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan harapannya ini bisa menjadi langkah baru.
seperti yang dikatakan oleh Pak Oso tadi bahwa ini adalah dream team, dan juga Pak Jokowi menambahkan dengan yang penting adalah kolaborasi dan sinergi. Selamat untuk pimpinan pusat dari Partai Hanura, harapannya terus bisa menjadi harapan bangsa Indonesia untuk merebut hati nurani rakyat. Saya Tantri Murdopo, sampai jumpa.